Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Tanpa kita sadari di Konoha itu ada semacam kasta yang tidak terlihat ya. Saya menyebutnya dengan masyarakat kelas 2. Ini hanya istilah saya pribadi ya. Jadi kasta ini sebenarnya banyak kita rasakan, tapi tidak boleh disebutkan ini sebagai kasta. Kenapa? Apa alasannya? Karena terlalu sensitif. Jadi karena terlalu sensitif dan melanggar norma-norma sosial di Konoha, sehingga sangat sungkan menyebutkan ini, tapi bisa kita rasakan ya. Sebagai minoritas kita bisa merasakan hal-hal seperti ini. Jadi di video ini saya akan bahas apa itu kasta yang tidak terlihat di Konoha. Tapi hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Mungkin video ini tidak cocok bagi semua orang ya. Dan tersahabat yang untuk video yang tidak terbiasa dengan fakta pahit tapi jujur, silahkan skip video ini. Kasta yang tidak terlihat di Konoha itu, atau kasta kelas 2 ini, atau masyarakat kelas 2 ini, biasa disebut dengan kasta antara minoritas dengan mayoritas. Tapi ini istilah pribadi saya ya, mirip-mirip seperti yang ada di Amerika misalnya, antara kulit putih dengan kulit hitam. Di Konoha juga ada seperti itu, tanpa kita sadari ada seperti itu, tapi agak sungkan ya, orang-orang agak sungkan mengungkapkan. Jadi warga Konoha itu kan masyarakatnya itu penuh dengan nilai-nilai sosial, budaya, ketimuran, sehingga mengungkapkan hal seperti ini agak sungkan. Tapi kita bisa merasakan, saya bisa merasakan sendiri. Apa itu kastanya? Kasta antara minoritas, terutama agama minoritas dengan agama mayoritas. Jadi di Konoha itu, kasta atau masyarakat kelas 2 itu adalah agama minoritas. Sekali lagi saya katakan, kasta kelas 2 yang saya masuk itu, atau masyarakat kelas 2 yang saya masuk di Konoha itu adalah masyarakat beragama minoritas. Jadi ini tidak pernah dibahas di jurnal manapun ya, karena mungkin saja pembahasan ini sangat sensitif. Karena budaya kita yang sangat ketimuran, budaya kita itu yang penuh dengan sopan santun, padahal munafik ya. Jadi sangat bertolak belakang ya. Jadi sopan santun yang kita percaya sehari-hari itu, terutama yang di Konoha itu, adalah sopan santun menggunakan tangan, gerakan tubuh ya. Hanya sebatas itu. Padahal sopan santun yang sebenarnya itu adalah kejujuran. Iya. Jadi di Konoha itu, walaupun kita tidak jujur, menipu, berbohong dan sebagainya, kalau kita menggunakan seperti ini ya, badan kita membungkuk seperti ini, oh kamu sopan banget. Jadi sopan santun kita itu hanya di luar-luarnya aja, tidak masuk ke dalam. Kalau di Eropa, di negara-negara yang sudah maju, sopan santun yang sebenarnya itu adalah kejujuran ya. Kalau lu bohong berarti lu nggak sopan, itu artinya, bukan gerakan tubuh ya. Kalau di Konoha kan masih fokus pada gerakan tubuh, bahasa tubuh ya, atau body language biasanya. Dan biasanya masyarakat kelas 2 atau minoritas ini ya, agama minoritas ini, mentok-mentok jadi menteri lah, nggak bakal bisa jadi presiden. Kenapa nggak bisa presiden? Biasanya kan ada yang bantah, iya sok aja kalau lu agama minoritas, kayak sok aja kalau lu punya prestasi, kalau lu punya kejujuran, bisa memimpin suatu negara, ya sok aja lu jadi presiden di Konoha, nggak jadi masalah, bebas kan, nggak ada yang larang kan ya, nggak ada yang larang, bebas, namanya negara demokrasi. Iya saya tahu itu bebas, saya tahu itu bebas, tapi yang jadi permasalahan, nggak ada yang milih cuy, nggak ada yang milih. Siapa mau milih coba? Orang minoritas. Mungkin ada yang bantah, nggak jadi masalah kalau minoritas ya, sok aja kalau mau calon presiden, mau agama minoritas, kayak nggak harus mayoritas jadi calon presiden di Konoha. Iya, saya juga tahu, semua orang juga tahu itu, semut juga tahu itu, semut yang bergoyang juga tahu itu, atau rumput yang bergoyang juga tahu. Tapi masalahnya nggak ada yang milih. Karena apa? Karena di Konoha itu ada prinsip yang tidak bisa dibatalkan atau yang tidak bisa dirubah. Dari zaman dulu sampai sekarang, prinsip ini terus melekat dalam jati diri bangsa warga Konoha.
dari dulu, dan ini akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini yang bikin kita semakin terpuruk. Apa itu prinsipnya? Prinsipnya ya benar sekali, yang penting seiman, ya. Yang penting apa? Yang penting seiman. Jadi memilih pemimpin sekalipun, kalau misalnya ada minoritas calon, nggak bakalan ada yang milih. Bisa aja yang milih, ya minoritas aja yang milih kan. Karena minoritas juga bisa aja berpikir seperti itu, sebagian, tapi ya nggak semuanya. Ya punya prinsip yang penting seiman. Nah, di Konoha itu ada peraturan tidak tertulis seperti itu. Kalau lu mau jadi presiden, lu itu harus beragama dari mayoritas, nggak boleh dari minoritas. Itu ada peraturan tidak tertulis, dan ini yang paling berpengaruh. Kalau misalnya kita membantah, oh undang-undang Konoha kan nggak ada melarang minoritas jadi presiden. Iya, nggak ada melarang, tapi nggak ada yang milih, cuy. Nggak ada yang milih. Jadi masyarakat kelas 2 ini mentok-mentoknya jadi menteri, ya, jadi Menko lah, mentok-mentoknya, mentok sampai situ. Jadi wapres juga nggak bakal bisa. Kalau misalnya ada yang bantah, sok aja kalau mau jadi wapres. Nggak ada yang milih, coy, nggak ada yang milih. Kenapa? Karena di Konoha itu, ya, orang-orang itu berprinsip yang penting seiman, yang penting seiman. Ini yang paling utama. Di Konoha itu orang-orang berprinsip kalau mau jadi pemimpin, jadi presiden itu, ya, lebih baik seiman daripada sesuku. Di Konoha seperti itu. Jadi agama itu di atas suku. Walaupun suku lu mayoritas dan lu beragama minoritas, lu nggak bakal jadi presiden. Ya, kalaupun ada yang bantah, nggak bisa seperti itu. Harus bisa jadi presiden walaupun minoritas. Nggak ada yang milih, coy. Nggak ada yang milih. Siapa yang milih? Nggak ada yang milih. Jadi peraturan yang tidak tertulis inilah yang paling mempengaruhi. Di Konoha ada seorang menteri, sebut saja inisialnya Mr. LWP, ya. Bukan LBP ya, tapi pakai O ya, LWP. Ini bukan nama sebenarnya. Ini saya kasih contoh ya. Ya, saya kasih percontohan di dunia nyata yang ada di Konoha. Kebetulan Mr. LWP ini beragama minoritas. Udah beragama minoritas, sukunya juga minoritas, jadi double minoritas. Tapi ini bukan nama sebenarnya ya, sebut saja dengan Mr. LWP. Mr. LWP ini, ya, dia kebetulan dianggap oleh Presiden Konoha saat itu, sebut saja namanya Mr. Wiwi, ya, bukan Mr. Wowo ya, tapi Mr. Wiwi. Mr. Wiwi ini setiap ada masalah selalu mengadu ke Menko-nya, yaitu Mr. LWP ini. Semuanya beres, apapun yang disuruh dikerjakan oleh Mr. LWP ini beres. Karena apa? Karena integritas, tidak pernah korupsi, jujur dan lain sebagainya. Ya, sejauh ini nama LWP ini masih bersih yang namanya dari korupsi. Jadi karena Mr. LWP ini minoritas, ya, dalam agama minoritas, dalam suku juga minoritas. Mr. LWP ini walaupun kerjanya bagus, selalu dikata-katain terus, ya, dikata-katain, oh, menteri segala urusan lah, menteri Brontosaurus lah, ya, menteri kesayangan lah, dan lain sebagainya. Ada banyak ya dikata-katain. Kenapa dikata-katain menteri LWP ini? Apa alasannya? Nggak seperti menteri yang lain gitu. Menteri yang lain biasa aja. Nggak sebesar ini presurnya, nggak sebesar bulian itu, nggak sebesar presur ke Mr. LWP ini. Apa alasannya? Gak ada lain selain alasan karena beda iman. Ini ada semacam peraturan tidak tertulis tanpa kita sadari. Dibully terus, dicari-cari kesalahannya, dibully terus. Karena apa? Karena Presiden di Konoha saat itu, Mr. Wiwi itu, ya seneng aja ngasih job ke Mr. LWP ini. Sehingga Mr. LWP ini dijuluki dengan menteri segala urusan, ya, menteri segala urusan. Sebenarnya dikatakan menteri segala urusan ini bahkan di poster, ya, poster kabinet Mr. Wiwi ini semuanya menteri kementerian itu diisi oleh foto daripada
Mister LWP ini. Menteri Pendidikan, Menteri semua hal, Menteri segala hal ya. Semua hal ada foto daripada Mister LWP ini. Itu semacam olok-olokan daripada netizen. Saking apa? Saking bencinya dengan Mister LWP ini. Dan pada saat Mister LWP ini sakit, bayangkan guys, sakit, berobat ke luar negeri, ya sebut saja negara Singapura. Mister LWP ini sakit-sakitan, terus di opname dan lain sebagainya, nginap di sana, rawat inap dan lain sebagainya, diposting di Instagram. Mister LWP ini dan keluarganya minta doa. Tahu apa komentar daripada netizen? Astaga, saya nggak sampai hati ya membaca komentarnya. Ternyata segitunya umat mayoritas di Konoha ya kalau berkomentar, segitunya ngebully Mister LWP ini. Apa komentarnya? Komentarnya itu ada yang mengatakan, kapan ke tanah, Pung? Kenapa Pung nggak cepat dipanggil aja? Mudah-mudahan jangan balik lagi ya. Kapan diruqyah, Pung? Astaga. Jadi komentar seperti ini sangat jahat banget ya. Dan saya tidak pernah melihat komentar seperti ini di menteri lain, di Menko lain, nggak pernah. Karena apa? Karena ya mungkin saja karena tidak seiman dengan Mr. LWP ini. Jadi tidak ada tempat buat minoritas di Konoha sebenarnya, terutama agama yang minoritas. Tidak ada tempat. Seorang LWP sekalipun yang bersih dari korupsi, tidak pernah yang namanya gagal dalam tugas ya. Semuanya beres, apapun yang diberikan beres, tapi dibully coba hanya karena beda iman. Jadi segitunya sebenarnya SDM agama mayoritas di Konoha sangat-sangat parah, menghujatnya itu luar biasa. Kemudian tidak hanya itu, masyarakat kelas 2 ya, selain masyarakat kelas 2 yang ada hubungannya dengan agama mayoritas dengan agama minoritas ya, ada lagi masyarakat kelas 2 versi yang lainnya di Konoha. Apa itu? Masyarakat kelas 2 karena suku minoritas dan suku mayoritas ya, ini dibawa daripada agama ya. Jadi kalau boleh jujur lagi ya, saya melihat di Konoha itu sudah seperti semuanya harus serba mayoritas, nggak boleh minoritas. Bahkan kalau misalnya ini ada pejabat ya, misalnya dia punya kredibilitas yang tinggi, jujur dan sebagainya, kalau dia dari suku minoritas akan sangat-sangat dipertimbangkan untuk menjadi pejabat ya, pembantu presiden akan sangat dipertimbangkan. Sangat susah, memang sangat susah hidup minoritas di Konoha. Karena apa? Karena ya prinsip mereka ini ya seperti itu, serba mayoritas, semuanya mayoritas. Ya kalau di permukaan kita mau ngomongnya nggak jadi masalah, lu mau calon kayak mau apa nggak jadi masalah, tapi ini loh, masyarakat itu adalah masyarakat yang munafik. Masyarakat itu adalah masyarakat yang sangat munafik ya, hipokrit, lain di mulut, lain di bibir, lain yang dilakukan. Jadi saya melihat warga Konoha itu, kalau kita nggak semuanya tapi ya, kalau misalnya dia ngomong A, jangan percaya sepenuhnya apa yang dikatakan itu warga Konoha, tapi ya nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Karena apa? Karena masyarakat Konoha itu adalah masyarakat yang dulu dijajah lama, sehingga susah mengungkapkan apa yang ada di hatinya dan pikirannya, susah karena kebiasaan dijajah. Maka warga Konoha itu tidak terbiasa belak-belakan. Kalau mau ngomong, kalau mau ngapain juga mereka nggak terlalu belak-belakan, nggak boleh terlalu belak-belakan. Karena apa? Karena budaya juga ada banyak ya, sekat-sekat ya. Jadi warga Konoha itu lebih ke hipokritis sebenarnya. Kemudian kalau boleh jujur lagi ya, saya melihat Konoha itu sudah seperti negara agama ya. Udah nggak ada bedanya negara Konoha itu dengan negara agama, udah nggak ada beda lagi. Buktinya apa? Buktinya di Konoha itu kalau pemuka agama itu tidak memberikan restu terhadap pejabat, nggak bakalan jadi tuh, nggak bakalan jadi. Jadi kalau pemuka agama ngomong
ini nggak bagus. Ya, semuanya nanti nggak bakalan jadi. Apapun yang dikatakan pemuka agama. Ya, jadi politik itu sowan ke agama. Harusnya kan dipisah ya, sekuler ya. Nggak ada hubungan antara agama dengan politik. Karena pemuka agama belum tentu pilihannya benar. Ya kita nggak tahu mereka transaksi di bawah meja. Kita nggak tahu kan di bawah meja mereka transaksi apa, mereka deal-dealannya apa, kita nggak tahu. Jujur aja, tidak semua pemuka agama di Konoha itu suci. Enggak. Jangan berpikir bahwa pemuka agama di Konoha itu utusan Tuhan. Enggak, tai kucing yang ada. Enggak semua. Ada banyak kok yang melakukan pemerkausan di pesantren-pesantren di Konoha. Ada banyak itu guru-guru memperkaus muridnya. Ada kaum pelangi juga. Ada banyak itu. Jadi jangan terlalu lugu-lugu amat dalam beragama. Di Konoha itu agamanya udah dibisnisin kan. Agama di Konoha itu sudah semacam industri. Kenapa? Apa buktinya? Ya, kalau warga Konoha itu mendirikan yayasan misalnya yang ada embel-embel agama, pesantren dan sebagainya, mereka kan dapat suntikan dana dari pemerintah. Dan pemuka agama di Konoha juga dapat gelontoran dana abadi. Ada istilah DAP, dana abadi pesantren di Konoha. Jadi ujung-ujungnya duit kan. Jadi kalian jangan lugu-lugu amat gitu kalau misalnya agama itu dianggapnya terlalu suci banget, kita seperti menyembah agama. Enggak. Jangan lugu-lugu amat dalam beragama, guys. Yang secara antropologi, agama itu buatan manusia. Buatan siapa lagi kalau enggak buatan manusia? Di Konoha itu kan ada prinsip yang mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama saya itu turun dari langit. Ya, hanya agama saya yang masuk surga dan sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah pikiran yang sangat sempit. Kenapa sangat sempit? Masa kita mengkerdilkan Tuhan itu sendiri? Masa Tuhan rasis terhadap agama lain? Terus agama lain nggak masuk surga gitu? Cuman agama kita yang masuk surga. Udah kayak anak kecil aja. Itu namanya tidak dewasa. Kalau menurut saya ya, kalaupun Tuhan itu ada, kalaupun surga itu ada, karena surga itu kan masih dipertanyakan. Ya, saya tidak mengatakan bahwa surga itu tidak ada, tapi masih dipertanyakan, belum pasti. Surga itu juga tidak ilmiah. Jadi, ya, kalau surga itu ada, kalau Tuhan itu ada, ya pasti kita masuk surga dong. Kalau kelakuan kita baik, nggak Tuhan mau membandingkan, kamu nggak masuk surga ya, kamu agamanya lain dengan agama ini nggak masuk surga, nggak ada. Jadi jangan mau dibohong-bohongi guys ya. Apapun agama kita, apapun suku kita, apapun ras kita, apapun warna kulit kita, ya pasti masuk surga. Yang nggak masuk surga itu adalah orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa. Nggak mungkin masuk surga orang seperti itu. Mana ada orang berharap masuk surga dengan membenci agama lain? Nggak ada. Jadi yang nggak masuk surga itu adalah orang yang berpikir yang penting seiman. Kalau ada pejabat di Konoha yang nggak seiman, misalnya ada seorang Menko misalnya, atau Menteri, maka akan dibully habis-habisan. Karena apa? Karena beda agama. Jadi ada tradisi semacam seperti itu di Konoha yang tidak terlihat ya. Jadi saya khawatir Konoha akan bubar seperti Soviet ya. Kalau kita terus berprinsip bahwa yang penting seiman, jadi pemimpin itu yang penting seiman segalanya. Walaupun pemimpinnya tidak bisa kerja, tidak berintegritas, tidak jujur dan sebagainya, yang penting seiman. Jadi saya khawatir Konoha akan bubar seperti Uni Soviet. Apa alasan Uni Soviet dulu bubar ya? Sebenarnya ada pengaruh daripada agama, banyak faktor sih. Ada pengaruh politik, ada pengaruh daripada CIA, ada pengaruh dari banyak macamnya, ada pengaruh daripada karena mereka jadi negara demokrasi dan lain sebagainya. Tapi ada satu pengaruh yang jarang disadari oleh warga Konoha. Apa itu? Agama. Di Uni Soviet itu kan agama mayoritas di Konoha itu di sana minoritas. Jadi agama mayoritas di Konoha itu berpikir ya, ngapain kita jadi minoritas di sini? Mending kita bikin negara sendiri aja. Dipimpin sama kafir. Jadi ada yang berprinsip seperti itu di Soviet, sehingga mereka mudah dipecah belah, dipanas-panasi oleh CIA. Mending kalian mendirikan negara sendiri aja. Itu diintervensi oleh CIA. Karena saat itu kan perang dingin ya antara Soviet dengan Amerika, sehingga Soviet pecah. Itu ada itu pengaruhnya. Makanya
pecahan-pecahan daripada Soviet itu kan biasanya akhirannya tan ya. Jadi itu salah satu pengaruh kenapa Soviet saat itu bubar. Dan saya takut hal-hal seperti itu terjadi di Konoha. Saya takut Konoha bubar hanya karena alasan apa? Alasan agama mayoritas di Konoha itu berpikir yang penting seiman, semuanya seiman, yang penting seiman, sehingga agama minoritas merasa dikucilkan, merasa dianaktirikan, tidak dianggap sebagai satu negara, dan minoritas bisanya minta bubar ya. Jadi kadang saya berpikir ya, kalau misalnya saya melihat perilaku daripada umat mayoritas di Konoha, ya, ada menteri yang kerjanya bagus, ya, jujur dan sebagainya, tapi dibully mati-matian hanya karena apa? Hanya karena beda iman. Lagi sakit didoain cepat meninggal. Ada seperti itu di Konoha. Kadang saya berpikir seperti ini, guys. Pantesan Timur Timur minta cerai dari Konoha ya. Pantesan Timur Timur minta pisah dari Konoha ya. Pantesan Papua minta pisah dari Konoha. Kadang saya berpikir seperti itu ya. Mungkin ya faktornya seperti ini. Mereka berpikir kita tetap minoritas, kita tetap dianaktirikan, kita nggak bakal diangkat dan sebagainya. Jadi menurut saya ini ada semacam pengaruh juga ya. Jadi tidak tertutup kemungkinannya Konoha itu bisa bubar seperti Soviet karena faktor daripada masalah agama. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini yang beragama mayoritas di Konoha, jangan pateng-teng mengatakan yang penting seiman. Prinsipnya yang penting seiman. Prinsip seperti ini bisa menghancurkan suatu negara. Oke? Hanya di tangan kita lah Konoha ini bisa bagus atau tidak. Saya Ray Konoha. Salam rasional.